Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang mulia dan penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 yang berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan adalah karunia yang diberikan kepada kita untuk digunakan dengan bijaksana, baik itu berupa harta, talenta, waktu, maupun kesempatan. Semuanya adalah titipan dari Tuhan yang harus kita kelola dengan tanggung jawab. Namun seringkali manusia terjebak dalam pola pikir bahwa berkat adalah untuk dinikmati sendiri tanpa memikirkan bagaimana berkat tersebut dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan memberkati sesama. Dalam ayat renungan kita pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kesetiaan dalam perkara kecil mencerminkan kemampuan kita untuk dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Berkat yang kecil sekalipun dapat menguji kesetiaan dan kebijaksanaan kita. Jika kita mampu mengelola dengan benar apa yang Tuhan percayakan, kita menunjukkan bahwa kita siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Menggunakan berkat dengan benar berarti, yang pertama, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Apapun berkat yang kita miliki, hendaknya kita ingat bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Gunakan berkat itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan, baik melalui pelayanan, persembahan, atau membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua, berbagi dengan sesama. Berkat tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagikan. Dengan berbagi, kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Yang ketiga, mengelola dengan bijaksana. Jangan menyia-nyiakan berkat yang sudah diberikan, entah itu berupa uang, waktu, talenta. Kelola semuanya dengan penuh tanggung jawab dan hikmat. Ketika kita menggunakan berkat dengan benar, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menyatakan iman kita melalui perbuatan nyata. Berkat yang dikelola dengan baik menjadi alat yang mendatangkan sukacita, kedamaian, dan kemuliaan bagi Tuhan. Namun ada bahaya jika kita menyalahgunakan berkat Tuhan, seperti hidup boros, serakah, atau hanya mengejar kepuasan pribadi. Ketika kita tidak setia dalam mengelola berkat, kita tidak hanya kehilangan kesempatan,
untuk menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga bisa kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan, apakah kita sudah menggunakan berkat yang Tuhan percayakan dengan benar? Apakah hidup kita mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan? Ingatlah bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita hanya pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan adalah titipan yang harus dikelola dengan benar. Gunakanlah setiap berkat untuk memuliakan Tuhan, membantu sesama, dan menjadi kesaksian hidup. Kesetiaan kita dalam perkara kecil menunjukkan kesiapan kita untuk menerima perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau titipkan kepada kami. Ajarlah kami untuk mengelola dan menggunakan berkat ini dengan bijaksana, sehingga hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan.
Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.